Aku suka kalau robotku punya mata. Kamu siap, Nick? Ayo mulai. Mulai. Sekarang, Aku sih santai aja. Aku nggak khawatir kok. Ya. Mau aku masukin berapa banyak, Nick? ya kan kamu tim robot. Benar sih. Kayaknya ini permulaan yang bagus. Waduh, wah, cepet banget nih. Ya ampun, aku bahkan nggak sempat taruh ini di bawahnya. Nggak adil banget sih, bro. Lihat tuh, potongannya kotak sempurna. Sebelum kamu nilai nih ya, ayo kita lihat dulu potongannya. Pojok kamu malah nggak kotak, lebih kayak persegi panjang atau prisma. Kayaknya ini kayak presisi laser ya. Sebagai chef, kamu lebih suka kotak yang kecil atau yang besar? Tapi kan butuh kemampuan lebih buat potong yang lebih kecil. Jujur ya, aku sih tetap milih punya si robot sih. Untuk ronde kedua, kita akan uji kemampuan mengaduk kamu. Kamu bakal berhadapan sama 5 pasukan robot pengaduk. Sekali lagi, mereka punya mata. Wah, imut banget Makasih. ya. Karena ngaduk satu wajan itu nggak terlalu menantang, kita masing-masing punya 5 wajan. Tapi aku cuma sendiri dan mereka ada 5. Kami akan ngaduk kacang pinus yang mahal dan gampang gosong ini. Orang pertama yang kacangnya gosong, pasti itu kalah. Kayaknya biasa aja deh. Oke deh, kita mulai. Waktunya nyalahin para pasukan robot. Dan kalau aku nyium dan terutama lihat ada kacang yang gosong, salah satunya kalah. Kayaknya nggak adil lagi deh. Nggak tahu deh. Jadi kita mulai muter ya. Tapi masalahnya dia muter di tempat dan nggak kena ujung wajannya. Terus kayaknya ada 2 mata yang masuk ke wajan deh. Kayaknya sekarang kita akan ada di situasi yang sulit. Aku lihat kamu jatuhin beberapa kacang dan aku nggak suka ya nih. Ya, tapi robot kamu sama sekali nggak nyentuh kacangnya. Kayaknya aku bakal menangin tantangan ini deh. Aku mau ngelakuin sesuatu yang nggak bisa dilakuin para robot dan terus menukar wajanku biar semuanya jadi rata. Dan robotnya, mereka nggak punya tangan. Kaki robot Lihat, meleleh. itu Dia meleleh. Matiin kompornya dulu. Matiin dulu. Sebenarnya kenapa sih? Masalah besar di tim robot, mereka bikin kacang pinusnya gosong ini. Udah gitu, coba lihat. Kaki plastiknya meleleh di wajan lagi. Wah, ini bagus nih. Coklat kemasan yang rata. Biar aku coba dulu ya. Enak. Aku nggak berani nyobain yang kena plastik ini ya. Kayaknya aku nggak suka sih. Yang ini sih gampang. Dik, pemenang ronde ini cepat juga ya kita seri. Ronde ketiga kita akan menguji kemampuan kamu buat bikin roti panggang. Sederhananya, tapi gampang banget kalau buat gagal. Kalau dari pengalamanku dan tim robot, kita punya pemanggang berteknologi tinggi dengan layar seharga $500. Kamu punya juga nggak nih? Di tim manusia, aku punya wajan dan juga api. Di rumah kamu pakai itu ya? Yoi, wah keren banget. Di akhir ronde, aku bakalan pilih pemenangnya berdasarkan tampilan dan rasa. Kita mulai. Oh wow, roti English muffin, waffle bagel. Gue serat ke sini, mulai aja. Dan ini dia, mulai. Jadi kunci buat bikin selebar roti bakar, Mark, sementara mesin kamu itu lama banget kerjanya, aku suka Ya. langsung bakar di kedua sisinya dan kamu harus pelan banget. Jangan sampai rotinya itu kena tekan. Bentar, kok pakai pinset? Aku masak melawan robot seharga $500. Ini tuh soal presisi, Oke, bro. kemajuan kita gimana? Oke, mulai masak ya. Oke, kayaknya gue nyium bau dan lihat asap deh. Oh, dia mulai ngitung mundur nih. 7, 6, 5. Apa? Iya, kok kamu nggak ngitung? Ayo keluar. Oh, wow. Oke, sebenarnya mirip juga sih. Kunci buat bikin roti bakar itu harus mastiin kalau sisinya itu garing, sementara dalamnya tetap lembut dan juga empuk. Ini bisa buat mentega kan? Bukan dong. Ya ampun, coba lihat. Oh, wow. Kayaknya jadi keju bakar. Aku bagian bakar sisinya juga. Kenapa kamu nggak begitu panggangan? Kok jadi takut ya? Kamu bikin roti panggangnya kelihatannya enak banget sih. Jadi aku nggak bisa memihak ya. Aku akan tutup mata aku. Dan nilai dari gigitan pertama, kalian tahu aturannya. Mark, ini aku acak dulu ya. Oke? Nomor 1. Suara pesawat dong. Rasanya aku mau nangis. Enak banget. Boleh nggak segigit lagi yang nomor 1 sebelum Boleh. kita lanjut pakai suara pesawat ya? Kok enak banget ya? Nomor 2. Aku nggak mau pakai suara pesawat. Oh, dibandingkan yang itu sih kayak kaos kaki basah. Jauh banget. Menang yang pertama. Nomor 1 itu aku. Wow, oke. Sambil aku makan ini, nilai sekarang manusia 2, robot 1, buat ronde keempat. Kita akan lihat siapa yang bisa bikin pizza paling enak. Manusia melawan robot dan mesin yang satu ini. Aku cuma perlu masukkan sausnya ke sini. Sekarang aku tambahin kejunya, masukin adonannya ke sini. Aku bahkan belum mulai, Oke, boy. selesai. Dia lagi Rasanya beda jauh banget ya. kelihatannya beda banget. Itu kelihatannya kayak udah waktunya dimasukin ke oven isi bake. Oh. Kayak ini tuh mahakarya. Coba lihat. Masukin ke oven Aku bakar. udah ngerasa kalau ini nggak adil sejak awal, tapi ini belum selesai. Kayaknya kita harus panggang mereka. Kita panggang mereka ya. Oke, udah waktunya. Dan pizzanya Nick
kelihatan menarik. Sekarang punya si robot, coba lihat ini. Secara estetik punya robot yang menang, tapi kita cobain rasanya. Punya manusia duluan ya. Ini tuh 4,8. Sekarang punya robot? Jujur aja ya, rasanya lumayan mirip. Punya robot perbandingan adonan ke keju ke pepperoni lebih teratur. Rasanya jadi lebih seimbang. Robot yang menang. Itu artinya kita masuk ke ronde 5 dan terakhir. Nilai robot 2, Nick 2. Kita seri. Dan soal ronde terakhir di sini sekarang berantakan banget. Karena Nick waktunya buat tantangan kebersihan kita. Oke, ini dia. Ronde kelima dan terakhir. Nick, kamu bikin berantakan di sini. Aku tambah sedikit lagi ya. Kali ini kamu bakal ngelawan robot pembersih rumah. Ini bakal aku bagi di tengahnya. Aku bersihin sisi yang itu, rumah bersih sisi yang sebelah sini. Kenapa kamu kasih aku lebih banyak buat dibersihin? Sekarang ingat ya, yang menang dapat semuanya. Siapapun yang menang ronde ini, menang tingkat 1. Oke, ayo nak, lakukan sebisamu. Wow, bagus loh. Ini lebih bersih dari yang aku kira. Aduh Coba lihat. bro, itu malah bikin aku gugup loh. Masalahnya adalah, dia salah arah. Mungkin dia sombong ya, tapi aku juga lumayan bersih kok. Rumah, mau kemana sih? Baru juga kerja sedikit. Kamu gak pantas balik ke sana. Oh, ini dia nih ya. Ayo. Babak kedua, Babak sayang. Oh, dia bikin tempatku kotor lagi. Ya, sama dancer robot. Kamu mau kemana sih? Jangan. Kayaknya aku siap kasih nilai sekarang nih. Ya, karena kita masuk ke ronde ini dan nilai sama, Nick, siapapun yang menangin ronde ini, menangin tingkat 1. Dan setelah ngeliat hasilnya, pemenang seluruh tingkat 1 antara robot dan manusia adalah manusia. Ya, Nick, selamat ya. Tapi maaf banget ya Mark, aku tahu sih kamu maunya robot Iya, yang menang kan. kalimatnya sih emang gitu. Robot, kamu harus Yes. menang di tingkat kedua ya. Aku akan masak melawan Molly. Dia robot dapur lengkap pertama di dunia. Aku agak takut sih. Butuh penelitian selama 10 tahun buat bikin robot ini. Dan dia bisa meniru gerakan chef profesional dan punya 5.000 resep yang diunggah ke memorinya. Kami akan bertanding dan lihat siapa yang bisa bikin masakan pasta lebih baik. Dan di akhir, tes buta akan nentuin siapa yang menangin ronde ini. Sebelum kita mulai masak, aku mau pilih resep yang akan Molly buat pada hari ini. Dan karena kita mau bikin pasta, aku pilih spaghetti puttanesca. Aku baru tahu kalau ini tombol buat matiinnya. Kalau dia mulai ngalahin aku bakal pencet ini. Udah waktunya kita lihat apa Molly pantas dihargain $100.000. Dan kita mulai. Pertama-tama kayaknya dia mau nyalain apinya tuh. Oh, kita ngambil minyak zaitun sekarang. Awal yang bagus Molly. Sekarang dia mengambil zaitun, ikan teri, bawang putih, dan juga capers. Kadang aku ngerasa kalau Molly itu cuma nunjukin gerakan indah buat pamer ke kita doang. Apa? Pakai spatula. Molly mengorek bagian bawah panci sekarang. Mastiin semua bahan tadi nggak cuma di sana aja dan jadi gosong. Semakin dilihat sekarang, aku jadi makin grogi soal kompetisi ini. Jadi mikir mau pencet tombol merahnya. Dia ketok spatulanya dan menggosok sisa bahan dari spatulanya. Gak bisa dipercaya. Sekarang saus tomatnya dan dia bakal campurin semuanya. Udah keduanya. Wah,